Yang kedua, terkait dengan apa tadi? Ya? Di masa mudanya. Oh ya, waktu masa muda tadi itu ya. Terus dia di masa tuanya bertobat. Apakah dosanya di masa muda tadi itu diampuni oleh Allah? Ya kan? Diampuni ataukah tidak itu tergantung Allah. Bagi Allah, Allah itu Maha Pengampun. Ya. Lalu kemudian kalau dia itu diampuni Allah, apakah nanti akan dihisab? Maka di dalam Al-Quran, Allah itu punya sifat. Ada yang disebut afuun, ada yang disebut ghafur. Ya. Nah, kalau afuun itu berarti apa? Dosa-dosa kita itu dihapus. Kesalahan kita dihapus. Sedangkan maghfirah, ampunan, itu bisa jadi dosanya tadi itu diampuni, tapi catatannya masih ada. Paham ya bedanya ya? Nah itu. Nah, soal yang mana yang nanti Allah akan berlakukan pada kita terserah Allah. Ya, terserah Allah. Makanya intinya adalah bahwa setiap apapun perbuatan kita itu pasti ada catatannya. Apakah kemudian ketika nanti hisabnya itu dihilangkan ataukah tidak, nah itu terserah Allah. Nah karena itu intinya adalah bahwa dosa kita itu kalau kita sebelum meninggal bertobat, insya Allah diampuni oleh Allah. Ya karena Allah itu adalah Ghaffar, Allah itu adalah Ghafur, Maha Pengampun. Nah masalah yang kedua tadi, apakah nanti catatannya masih ada atau tidak, itu urusannya Allah. Ya, yang penting tugas kita adalah bertobat, sudah selesai. Tapi yang pasti, kalau orang itu asalnya murtad, orang itu asalnya non-Islam, lalu kemudian dia masuk Islam, kata Nabi apa? Al-Islamu yajubu ma qabla. Berarti apa? Dosa orang tadi itu betul-betul dihapus. Memang ada hadis yang hampir mirip seperti ini. At-taibu minad dzanbi kamalan dan balah. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Ada hadisnya. Berarti sama kan? Seperti orang yang masuk Islam tadi. Orang yang masuk Islam kata Nabi, al-Islamu yajubu ma qablah. Islam itu menghancurkan, menghapus yang sebelumnya. Begitu dia masuk Islam, dia nggak punya dosa. Nah hadis yang tadi, at-taibu minad dzanbi, orang yang bertobat dari dosa, kaman la dan balah, seperti orang yang tidak punya dosa. Itu sebagian mengartikan kalau taubatnya taubatan nasuha. Makanya kata para ulama, ya, dosa yang paling dosa itu setelah orang itu bertobat ngulangi lagi. Ya kan, ngulangi lagi. Makanya konteks hadis tadi at-taibu minad dzanbi kaman la dan balah, itu konteksnya dengan taubatan nasuha. Jadi kalau taubatan nasuha itu apa? Berarti dia tobat tidak seperti kapok lombok. Tahu kapok lombok? Habis makan pedas, wah mulutnya perutnya mungkin panas, tapi besok lagi makan lagi. Nah, itu namanya kapok lombok. Diulang lagi. Nah kalau tobatnya seperti itu, ya tentu tidak berlaku yang dimaksud oleh hadis tadi, at-taibu minad dzanbi kama ya kaman la dan balah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Paham ya? Di sini konteksnya.